Shalom. Renungan hari ini, kebohongan tidak pernah menyelamatkan. Bacaan Alkitab terambil di dalam Yosua pasal 9 ayat 22 sampai 23. Beginilah firman Tuhan. Lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka demikian, "Mengapa kamu menipu kami dengan berkata, kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami? Oleh sebab itu terkutuklah kamu dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku." Ada satu pepatah mengatakan, sepintar-pintarnya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Demikian juga dengan kebohongan. Sepintar-pintarnya kita menyembunyikan, pasti akan ketahuan. Sama seperti bangkai, ketika kita berusaha menyembunyikannya di tempat yang sangat-sangat aman, kita kasih plastik, kita berusaha supaya tidak tercium, tapi setidaknya ada sedikit rasa bau yang bisa kita cium. Hal yang sama juga dialami oleh penduduk Gibeon. Karena rasa takut ditumpas habis oleh orang Israel, akhirnya mereka menggunakan akal mereka untuk menyelamatkan diri. Tapi sangat disayangkan, cara mereka menyelamatkan diri menggunakan taktik yang bisa dibilang cerdik tapi sebenarnya licik. Mereka menampilkan diri mereka seolah-olah orang yang susah, orang yang datang dari tempat yang jauh. Kemudian mereka datang kepada Yosua dan kepada orang Israel. Orang Gibeon ini menawarkan diri mereka kepada Yosua dan bangsa Israel, seolah-olah mereka ingin merasakan hidup di tengah-tengah mereka. Padahal sebenarnya mereka bukanlah orang yang datang dari tempat yang jauh, tetapi mereka sebenarnya ada hidup bersama-sama dengan orang Israel. Tetapi karena mereka takut akan dibunuh seperti suku-suku yang lainnya, maka akhirnya mereka mengambil keputusan untuk membohongi orang Israel. Tetapi kebohongan mereka ini tidak terlalu lama. Setelah mereka tinggal beberapa saat, Yosua pun mengerti dan mengenal siapa mereka. Walaupun Yosua dan pemimpin Israel sempat terkecoh, tanpa waspada dan bertanya dulu kepada Tuhan, mereka mengikat persahabatan dengan orang Gibeon. Hal ini membuat ada sungut-sungut di tengah-tengah orang Israel. Dalam jangka panjang, akibatnya buruk, yaitu terjadilah yang namanya perkawinan campur antara orang Israel dan orang penduduk Gibeon ini. Sehingga hal ini, seperti yang kita ketahui, bahwa umat Tuhan tidak boleh kawin campur kepada orang-orang yang tidak sebangsa dengan dia. Karena kenapa? Mereka beribadah kepada dewa-dewi Kanaan. Oleh karena itu, hal yang terjadi, Tuhan menyingkapkan dan Tuhan kemudian memberitahukan kepada Yosua bahwa siapa mereka sebenarnya. Sehingga di akhir ini Yosua memanggil mereka dan berkata, "Mengapa kamu menipu kami?" Dan hal itu akhirnya membuat Yosua marah dan mengutuk bangsa ini. Dan kutukan itu yaitu menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allah. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus, hal yang sama juga dalam kehidupan kita. Kebohongan mungkin bisa menyelamatkan kita sesaat, bisa membuat kita, oh hari ini saya selamat, oh hari ini saya bisa berhasil. Tetapi semua itu tidak memberikan kedamaian di dalam hati dan pikiran kita. Karena kenapa? Ketika seseorang berbohong,
suatu saat pasti akan ketahuan. Sehingga ketika ia bertemu dengan orang yang dia bohongi, dia akan berpikir mencari cara supaya kebohongan yang dia lakukan tidak ketahuan, sehingga ia terus dihantui dengan kebohongannya. Biarlah kita hidup di dalam kasih Tuhan dengan terus berkata jujur, karena kita percaya Kristus telah menyelamatkan kita. Biarlah renungan firman itu menjadi kekuatan bagi kita. Amin.